Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kajian rutin HPT PRM Mangunarjo yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita haturkan di kesempatan malam yang penuh berkah ini selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berhimpun, bermuajahah, melangkahkan kaki menuju majelis yang mulia ini, teriring dengan doa dan harapan semoga setiap langkah yang kita gerakkan, setiap tapaknya mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita, hingga saatnya nanti kita bisa menjalani hidup ini dengan tumak ninah. Hati yang tumak ninah itu akan membuat hidup menenteramkan dan menenangkan. Hingga saatnya kita bisa menutup lembaran hidup ini dengan husnul khotimah. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kami bisa bersilaturahim dalam kajian HPT yang dilaksanakan secara rutin. Ini menjadi bengkel ruhani kita untuk memantapkan hati dan mengokohkan ilmu. Ibadah itu kalau didasari dengan ilmu, itu akan menuntun pada kemantapan dan ketenangan hati. Karena sudah tidak ada keraguan. Oleh karenanya, tugas kita adalah terus menggali, menyelami apa yang menjadi praktek ibadah kita. Sudah dibahas oleh Ustadz Syaiful terakhir sampai bab apa? Iman kepada kitab. Kami di malam hari ini tidak akan menambah materi, melainkan akan sedikit mengajak kepada jamaah untuk menyelami salah satu butir bab di dalam HPT, yaitu terkait dengan apa makna spiritual dari toharoh itu. Jadi jamaah sekalian, kadangkala kita itu dalam berwudu, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, itu tidak sampai kepada hati. Sehingga rasanya itu biasa. Antara kita sholat dan tidak sholat itu rasanya hampa, tidak ada sentuhan. Oleh karenanya perlu kita menyelami apa makna yang bisa kita resapi, sehingga setiap praktek ibadah itu membawa pada titik hati yang dalam. Hati manusia itu kan terbagi dalam 4 kapling, 4 pos. Hati yang paling luar itu namanya soder. Soder itu tempat di mana hati mengalami perang antara tarikan positif dan negatif. Ada perang batin, berangkat ngaji, apa nonton dangdutan, ya. Ini kan perang batin. Sehingga inilah yang akhirnya membuat jiwa manusia itu tidak mengalami kemapanan. Karena adanya tarik-menarik antara
energi positif dan negatif. Kemudian kaplingan yang kedua itu disebut dengan qalbun, tempat di mana hati itu sudah pada titik mempertimbangkan, sudah mulai ada aktivitas untuk mulai berpikir tentang apa manfaat, apa madaratnya. Disinilah kita itu didorong untuk mengokohkan hati dengan ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati ini agar kita tetap dalam titian kebaikan, jalan ilmu, jalan Allah itu. Kemudian pos yang ketiga disebut dengan fuad. Fuad itu fungsi hati yang memiliki peran untuk menguatkan, memantapkan. Jadi kalau sudah mantap, ya jalani itu. Dan lapis yang paling dalam, yang sering disebut sebagai intinya, inti hati, itu namanya lubun. Lub itu pancaran hati yang dalam. Orang mengatakan nur, nurani. Orang tidak akan bisa membantah apa yang menjadi isi hati yang paling dalam. Maka Rasulullah itu ditanya, apa itu kebaikan dan keburukan? Jawabannya sederhana. Kebaikan itu adalah apa yang membuat hatimu itu tenang, dan keburukan itu apa yang membuat dadamu itu goncang gitu. Orang itu seburuk dan sejahat apapun, kalau ingin melakukan suatu dosa, itu pasti di hati ini sudah mulai ada alarm sebenarnya. Nah, oleh karenanya fungsi kita mempelajari HPT itu bukan hanya untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan kita, tapi itu menjadi bengkel kita. Jadi kadangkala kita itu kan seperti sepeda motor itu. Orang itu kalau mesin ruhani, mesin kegiatannya itu terus berputar, disibukkan oleh perputaran keduniaan, itu kadang ada titik di mana dia itu lelah itu ya. Sehingga rasa-rasanya ibadah itu tidak berasa. Nah, oleh karenanya di malam hari ini kami akan sedikit mengajak jamaah untuk menyelami apa makna secara spiritual dan filosofis tentang toharoh itu. Jamaah yang berbahagia, ada 3 istilah yang sering digunakan untuk membicarakan pembersihan atau pensucian. Jadi bab apapun itu selalu diawali dengan kebersihan, toharoh itu. Ketika kita membahas bab fikih, itu berawal dari kebersihan, toharoh. Ketika kita berbicara tentang keimanan, di sana juga dibahas bab awal tentang tazkiyatun nufus, kebersihan hati. Orang itu tidak akan bisa mi'raj, naik ke atas, kalau hatinya itu berdebu, tidak ada kebersihan hati. Jadi makin suci dan makin bersih hati kita, itu kita akan mudah untuk naik ke atas. Orang itu ruwet hidupnya karena ada kotoran-kotoran yang mengendap di dalam hatinya itu. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, jadi kalau kita bicara toharoh itu kan setidaknya memiliki 3 istilah ya. Yang pertama disebut dengan nadhofah. Nadhofah itu kebersihan lahir, pembersihan lahir. Yang kedua disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah itu kebersihan batin. Dan yang ketiga disebut dengan toharoh, kebersihan lahir dan batin. Jadi toharoh itu kalau diiris itu kan 3 hal.
ada yang disebut dengan tadi nadhafah, kebersihan lahir. Kebersihan lahir ya lahir kita, mandi, sikat gigi dan sebagainya. Kemudian tazkiyah. Tazkiyah itu kita belajar noto hati, noto pikiran, noto segala hal yang bisa membuat hati kita itu terjaga. Dan yang ketiga disebut dengan toharoh, yaitu keterpaduan antara lahir dan batin. Jadi jamaah sekalian, jika pembersihan lebih ditekankan pada fisik, itu disebut dengan nadhafah. Maka seperti yang sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kalau rumah kita itu bersih, tempat kerja itu bersih, pakaian kita itu bersih, itu merupakan cerminan daripada kualitas keimanan. Jadi sisi fisik itu disebut dengan nadhafah, kebersihan secara fisik. Tapi kalau pensucian itu lebih ditekankan pada sisi non-fisik, hati yang tak terlihat oleh pandangan mata fisik, itu disebut dengan tazkiyah tadi ya. Dikenal dengan istilah tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas. Maka di dalam surah Asy-Syam ayat 9 kita sering mendengar qad aflaka man zakkaha. Maka sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Nah, oleh karenanya kalau konsep toharoh dalam hal berwudu, wudu itu bukan hanya sekedar kita membasahi bagian-bagian luar, tetapi hadirkan kolbu kita, hati kita, hadirul kolbu. Jadi kalau kita itu mau sholat, kan kita awal dengan wudu. Tidak akan sah salat seseorang kalau dia itu tidak bertoharoh, tidak berwudu. Maka khusyuknya sholat itu diawali dengan wudu yang tenang dan tumakninah. Wudu itu kan ada bagian-bagian 4 hal yang tidak bisa ditawar. Yang pertama itu kita harus membasuh muka ini, ya kan? Harus rata. Kemudian tangan, kepala, dan kaki. Itu kan wajibnya wudu di situ. Nah, jamaah sekalian, hal penting dari wudu itu adalah kehadiran hati. Makanya wudu itu harus dinikmati. Setiap tetesan air wudu itu harus dinikmati. Syekh Ali Jibrin, seorang ulama, itu pernah mengatakan wudu itu kan akarnya dari kata dhaw. Dhaw itu bercahaya. Maka make up yang justru akan mencerahkan mata hati kita, tanwirul qulub, itu adalah wudu. Maka amalan-amalan para sahabat, para salafus soleh, dan orang-orang yang unggul itu adalah dia mendawamkan wudu. Dia ketika mau berangkat kerja, wudu dulu. Ketika mau mengajar, wudu dulu. Mau belajar, wudu dulu. Sesuatu yang besar itu kalau diawali dengan berwudu, itu pasti akan menuntun pelakunya pada keberkahan. Nah, jamaah sekalian, malam ini kita akan lebih menekankan bagaimana wudu itu bisa kita rasakan. Bukan sekedar aktivitas lahir, tetapi juga mampu menghadirkan gerakan batin. Sehingga sholat dan ibadah-ibadah lain itu bisa nembus sampai pada mata hati kita, pada mata batin kita. Jadi kalau kita bicara toharoh, sejatinya bukan hanya bab kebersihan lahir, tetapi juga mengajak pada kebersihan batin. Maka orang yang berwudu, bertayamum, bermandi besar, itu sejatinya ada 2 sisi yang digarap, yaitu kebersihan secara fisik
dan kebersihan secara batiniah kita. Coba kita selami bersama ya. 4 bagian anggota wudhu. Orang itu kalau ngentut, dia batal. Kan disebut dengan hadas kecil. Ada pula yang disebut hadas besar. Ngentut itu kan keluar lewat belakang. Tapi kita wudhunya kok ada bagian-bagian yang itu. Ya. Jadi 4 bagian itu kan sangat bergesekan dengan dosa-dosa kita. Makanya para ulama itu menganjurkan kita saat kita itu berwudu, ingat akan dosa pada tubuh kita. Bagaimana dengan wajah ini? Di wajah itu kan ada mata. Maka salafus soleh, para ulama itu menyampaikan bahwa kalau ingin meraih kekhusyuan hati berawal dari bagaimana dia menjaga matanya. Mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Ini kan bagian-bagian yang syarat dengan dosa itu ya. Maka dibersihkan dengan berwudu. Maka kalau wudu kita membahas bagaimana kita membasuh anggota wajah ini kan betul-betul kita harus total ya. Jangan sampai, makanya nanti akan dibahas oleh Ustadz Saiful ya, bagaimana gerakan ini harus betul-betul rata, namanya wajah itu rata. Kalau dulu sebelum kita belajar HPT, pokoknya wudhu sebutnya piuk. Sehingga tidak ada kebermaknaan di dalam dia melaksanakan aktivitas wudhu itu. Yang kedua tangan, bagaimana tangan ini ya, akan tiba waktunya nanti pada hari perhitungan tangan yang akan berbicara. Maka ketika kita berwudu, sejatinya kita membersihkan segala aktivitas buruk yang dilakukan oleh tangan kita. Bagaimana dengan kepala kita? Mindset kita. Pikiran-pikiran itu akan memberikan dorongan kita untuk melakukan hal yang positif dan negatif. Dan yang terakhir adalah bagaimana kaki kita. Jadi jamaah sekalian, kesimpulan yang bisa kita tangkap adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah apapun itu berawal dari mewudhukan lahir dan batin kita. Titik tekannya adalah pertama, awali setiap aktivitas apapun dengan kebersihan. Khususnya pembersihan melalui wudhu itu. Wudhu itu by desainnya luar biasa itu ya. Jadi kalau kita itu mengawali aktivitas apapun dengan wudhu, insya Allah diawali dengan hal yang baik, dijalani dengan proses yang baik, pasti akan berbuah hal yang baik. Itu wudhu. Yang pertama, awali kegiatan apapun, yaitu dengan berwudhu. Pasti akan menuntun pelakunya pada titik-titik dan nilai keberkahan. Yang kedua, ibadah apapun yang kita lakoni, sertakan hati kita. Hadirul qalbi. Hadirkan hati kita. Makanya sholat itu dilakukan dengan tumak ninah. Ya. Tumak ninah itu kan kita harus betul-betul setiap gerakan demi gerakan itu kan harus pas. Gitu ya. Orang Jawa mengatakan, nek cepet-cepet ya arek nggodak sopo ya. Nek terlalu alon wi arek ngenteni sopo. Makanya kita betul tumak ninah. Tumak ninah itu ya setiap gerakan-gerakan itu betul-betul tepat gitu ya. Hidup itu berawal dari kualitas ketumak ninahannya dalam ibadah. Kalau dia wudhunya itu dengan tumak ninah, sholatnya dilakoni dengan tumak ninah, maka kehidupan itu akan dipandu oleh Allah dengan ketenangan, ogak gerusa-gerusu. Jadi terapi yang dituntunkan itu adalah bagaimana kita bisa mengawali dengan ketumakninahan dalam aktivitas ibadah apapun. Orang itu kalau tumak ninah itu tercermin orangnya itu pancarannya itu wajahnya itu tenang gitu ya. Jadi
kita tidak bisa menutup dengan make up duniawi yang gemerlapan dan mahal itu kalau jiwanya kering dengan nilai spiritual. Maka Prof. Haidar itu pernah menulis dalam sebuah buku, seiring dengan perkembangan zaman sekarang, ilmu pengetahuan makin melangit. Ya. Teknologi semakin canggih. Tapi di tengah kemajuan teknologi, orang mengalami kehampaan hati. Apalagi sekarang itu sudah mulai masuk pada era manusia buatan alias robot itu ya. Kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan diganti oleh robot. Karena robot itu kan dia nggak punya rasa mengeluh ya. Nah, kita kerja itu titik-titik leren, rokokan, ngopi ya. Antara ngopi kalau kerja ini kan lebih banyak ngopi nih dah. Tapi nanti kalau manusia robot ini sudah disetting dengan alat yang canggih, maka pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh robot itu akan mem-PHK-kan banyak manusia. Namun, secanggih apapun aplikasi, itu tidak akan bisa menyentuh hati. Maka guru itu tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Manusia itu kan punya hati. Nah, robot itu kan nggak punya hati. Maka sering kita sampaikan bahwa kalau kita itu mengajar ya, ngulang, kalau hanya sekedar menyampaikan ilmu, pengetahuan, itu pada dasarnya akan dilupakan dan ditinggalkan oleh murid-murid kita, anak-anak kita, karena Google lebih cerdas dan berpengetahuan luas. Kita buka HP, klik apa itu kan sudah muncul semua jawabannya. Tapi kalau guru itu menanamkan kesopanan, menanamkan akidah, menanamkan karakter yang baik, maka nama guru itu akan tetap terpahat dan terukir di dalam jiwa dan pikiran anak. Karena Google tidak punya itu. Oleh karenanya, jamaah sekalian, poin yang kedua, hadirkan hati dalam setiap ibadah apapun. Pasti akan bisa mencapai puncak yang disebut dengan kenikmatan dalam beribadah itu ya. Kalau kita itu membaca Al-Quran disertai dengan hati, itu rasanya kita itu sedang mengadu dan berdialog dengan Allah. Sholat disertai dengan hati itu rasanya ketentraman. Fisiknya berada di tempat sujud, tetapi hatinya melangit. Ya. Makanya sholat itu disebut wasjud waqtarib. Puncaknya sholat itu adalah bersujud. Bersujud itu sejatinya dia itu berbisik ke bumi, tetapi doa-doanya itu menggetarkan langit itu ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kajian HPT ini menjadi penting bagi kita, bukan sekedar memperkaya ilmu kita, tetapi jadikan ini sebagai bengkel ruhani kita untuk membenahi hal-hal yang kurang tepat. Majelis ilmu itu kan terbuka. Jadi ketika kita itu hadir di majelis ilmu, maka bawalah gelas yang kosong. Artinya kita siap untuk menerima, siap untuk berbenah diri. Nah, itu hal-hal penting yang bisa kami kuatkan. Kami atas nama Majelis Tablik ya, PDM Ngawi mendukung dan mensupport kegiatan di ranting ini. Semoga ini menjadi penguat di akar rumput ya. Di tengah terpaan teknologi dan kemajuan zaman yang semakin pesat, tapi kita bisa istiqomah berkumpul. Ini luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah. Orang itu kalau sering ngumpul, sering ngopi bersama, itu kan itu menjadi wahana kita untuk merekatkan silaturahim kita. Barang siapa yang ingin diberkahi umurnya, dilancarkan rezekinya, berbanyak istighfar, perbanyak silaturahim, dan jauhi segala hal yang bisa mengotori hatinya. Saya kira itu jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan di malam hari ini.
Mudah-mudahan malam ini menjadi kajian suplemen kita ya, untuk lebih kokoh, mantap dalam bermajelis ilmu ini lewat kajian HPT setiap Ahad malam Senin ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.